Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penyakit menular. Penyakit menular itu apa? Penyakit menular itu penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit. Bibit penyakitnya berasal dari mana? Dari orang yang terinfeksi, dari binatang, dari tumbuhan, dan lingkungan. Cara penularan penyakitnya bagaimana? Cara penularannya bisa secara langsung, tidak langsung, dan udara. Kalau langsung itu melalui sentuhan, gigitan, hubungan seksual, selaput lendir, konjungtiva. Konjungtiva ini di mata. Kemudian secara tidak langsung itu melalui pembawa ataupun alat yang terkontaminasi. Kalau melalui udara itu juga bisa melalui pernafasan. Kemudian untuk upaya yang dilakukan untuk menghindari penularan secara kontak langsung, yaitu kita dengan cuci tangan. Kemudian kita menjauhkan mulut kita, mata, telinga dari alat-alat yang kotor ataupun dari benda-benda yang kotor. Kemudian hindari pemakaian alat pribadi secara bersama. Tidak boleh pakai anduk bareng, tidak boleh pakai alat makan yang bareng gitu. Hindari percikan, batuk, bersin itu dengan memakai masker. Cuci tangan setelah memegang orang yang sakit ataupun alat-alat yang digunakan orang yang sakit. Kemudian mandi dan menjaga kebersihan tubuh. Untuk penyakitnya yang pertama yang akan dibahas ini kalian dengarkan baik-baik ya. Ini di buku materi, di materi yang saya kirimkan itu kurang lengkap, jadi saya akan nambahi beberapa info. Yang pertama adalah TBC. TBC kepanjangan dari tuberkulosis. Tuberkulosis ini disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis complex. Kemudian TBC ini termasuk penyakit yang tertinggi di Indonesia. Jadi prevalensi jumlah kasus, prevalensi itu apa? Prevalensi itu jumlah kasus pada suatu wilayah tersebut. Jadi prevalensi di Indonesia itu termasuk tinggi, Mas Ian. Jadi Indonesia itu masuk dalam peringkat ketiga dunia kalau tidak salah untuk penyakit TBC ini. Jadi sama halnya dengan COVID ya, hampir sama, cuma kalau COVID itu virus, kalau TBC ini bakteri, infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kenapa kok di Indonesia termasuk tinggi? Karena ada penyebabnya beberapa hal, yaitu salah satunya kurangnya kesadaran hidup sehat. Yang kedua, kurangnya gizi yang baik ataupun gizi buruk. Yang ketiga, yaitu rumah yang tidak memenuhi syarat yang baik. Maksudnya ventilasinya ataupun cahaya mataharinya belum bisa masuk, kayak gitu. Itu yang jadi penyebab tingginya prevalensi TBC di Indonesia. Kemudian untuk organ yang diserang bakteri TB ini itu tidak hanya paru-paru, tapi sebagian besar itu paru-paru. Memang penyakitnya itu kebanyakan nyerang paru-paru, tapi juga bisa nyerang ke organ tubuh yang lain. Apa? Seperti kelenjar, terus tulang, ginjal, kulit, dan otak. Jadi kalau kena ke kelenjar jadinya nanti TB kelenjar, kalau ke tulang jadi TB tulang gitu. Kemudian untuk gejalanya itu tergantung dari organ yang diserang. Jadi kalau ini gejala ini dibagi jadi dua, gejala lokal sama sistemik.
Gejala lokal itu apa? Gejala lokal itu yang pada organ-organ tertentu saja. Contohnya di paru, dia kena TB paru. Di sini yang saya bahas TB paru ya. Ini gejalanya batuk berdarah. Kemudian batuknya itu lebih dari 2 minggu. Ada sesak nafasnya. Kemudian ada nyeri dada. Terus untuk gejala sistemik ini, sistemik itu apa? Sistemik itu yang seluruh tubuh ya. Itu antara lain demam, malaise. Malaise itu apa? Malaise itu kelelahan yang berlebih. Kemudian keringat malam. Anoreksia itu gangguan makan. Kemudian dan berat badannya itu turun. Itu gejala sistemiknya. Kemudian untuk penularannya itu TB itu sama seperti COVID ya, itu melalui udara, airborne. Tapi kalau COVID ya hampir sama kayak COVID. Jadi kalau ada orang batuk, itu ada percikannya ke bawah udara, kita hirup jadi bisa batuk, kita bisa tertular kalau imun kita menurun. Kemudian untuk penggolongan pasien itu dibagi menjadi 2, pasien baru dan pasien dengan riwayat pengobatan. Pasien baru itu yang kurang dari 1 bulan atau belum pernah kena obat TB. Kalau yang pasien dengan riwayat pengobatan itu minim pengobatannya itu 1 bulan. Untuk pencegahan, nah ini tidak ada di materi ya, di materi yang saya kirimkan ini kurang lengkap. Pencegahannya itu bisa dengan vaksin BCG. Vaksin BCG kepanjangan dari Basil Calmette Guerin. Calmette Guerin ini penemunya. Vaksin BCG ini disuntikan, diinjeksikan kepada anak-anak yang kurang dari anak-anak bayi baru lahir kurang dari 1 bulan. Jadi kalau ada adik-adik kalian ataupun keponakan atau tetangga yang kalian tahu itu bayi baru lahir, biasanya dia akan disuntik BCG, diinjeksikan vaksin BCG. Jadi injeksi vaksin BCG itu ada di lengan, nanti kelihatan ada bekasnya melentung gitu. Kemudian setelah pencegahan ada pengobatan. Nah ini pengobatannya, kalau yang di buku kurang, di mana materi saya kirimkan itu kurang lengkap ya. Pengobatannya itu 6 sampai 8 bulan, minimal 6 bulan sampai 8 bulan. Dan yang perlu digarisbawahi, pengobatan TBC ini itu harus diminum terus-menerus ya, nggak boleh putus, nggak boleh sampai putus obat. Itu apa? Sampai terlewat, seumpama minum 1 minggu full, nggak lupa, nanti 1 hari lupa, jadi harus ngulangi lagi dari awal. Jadi nggak boleh lupa sama sekali kalau minum obat TBC ini. Jadi harus terus minum, nggak boleh putus obat ya. Kalau lupa sekali harus ngulangi dari awal. Kenapa kok pengobatan TBC ini kok lama sekali? Karena basil TBC atau bakteri TBC ini itu termasuk bakteri yang ulet. Yang ulet itu yang tahan banting. Kemudian sulit ditembus oleh zat kimia karena dinding selnya bakteri ini itu penuh dengan banyak atau penuh dengan lemak dan lilin. Jadi pengobatannya itu lama. Nanti setelah 6 bulan cek lagi, biasanya ada pengecekan. Kalau sudah tidak menularkan ya sudah berhenti obatnya. Kalau masih ternyata masih bisa menularkan, ya sudah tambah lagi sampai 8 bulan gitu. Kemudian ini pengobatan TBC itu ada obat lini utama dan obat lini kedua. Jadi kalau
ini kalian hafalkan ya, obatnya apa aja, obat lini utamanya apa, obat lini keduanya itu apa. Ini obat TBC itu tidak mungkin diberikan dalam satu dosis aja, nggak mungkin satu obat aja, mesti kombinasi. Kenapa? Karena untuk mencegah resistensi. Resistensi itu apa? Resistensi itu kekebalan. Jadi bakterinya itu resisten. Kalau bahasanya itu, jadi bakterinya itu sudah kebal sama obat itu, gitu. Orang-orang yang kena TBC itu bisa dirawat di sanatorium. Sanatorium itu untuk penderita TBC. Kalau di sini adanya di Batu Malang ya. Kemudian untuk ini efek samping rifampicin. Efek samping rifampicin ini yang paling dari obat-obat TBC yang paling mencolok yaitu rifampicin. Apa efek sampingnya? Rifampicin ini efek sampingnya itu keringatnya jadi merah, urinnya jadi merah. Karena rifampicin itu warnanya merah. Jadi obatnya itu memang seperti itu efek sampingnya. Efek samping itu apa sih? Efek samping itu efek yang tidak diinginkan. Ya, efek yang tidak diinginkan saat penggunaan obat. Biasanya tergantung kondisi tubuh tiap orang. Kemudian yang selanjutnya setelah pengobatan yaitu diagnosis. Diagnosisnya ini bagaimana? Bagaimana bisa seorang pasien dinyatakan TBC? Dilihat dari apa? Yaitu diagnosis ya. Diagnosisnya tegak berdasarkan, maksudnya diagnosis tegak itu dia jelas kena TBC, itu namanya diagnosis tegak. Kalau diagnosisnya belum tegak berarti dia belum tahu kena apa gitu ya, masih samar-samar kena TB atau kena COVID atau kena apa gitu. Kalau kalau diagnosisnya tegak ini berdasarkan gejala klinis yang tadi ya, ada gejala lokal sama sistemik. Kemudian pemeriksaan fisiknya bagaimana, pemeriksaan bakteriologinya bagaimana, biasanya ada juga pemeriksaan dahak. Kemudian pemeriksaan radiologi ini rongsen, biasanya kalau TBC itu ada bercak-bercak putihnya. Kemudian ada pemeriksaan penunjang lain. Nah, ini yang belum disebutkan di sini tuh ada reaksi Mantox, tes Mantox. Saya punya pengalaman untuk tes Mantox anak saya sendiri. Anak saya sendiri itu pernah tes Mantox karena waktu itu anak saya itu yang pertama, laki-laki, masih kecil dia itu susah, berat badannya itu susah naik, kemudian dia itu sering batuk. Ini batuk kok enggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya bawa ke spesialis paru di Malang, dokter spesialis paru di Malang. Nah, di situ di rongsen kelihatan putih-putihnya, paru-parunya itu ada bercak putih gitu. Ini sebelum COVID ini, masih jauh sebelum COVID masih Kemudian sama dokter dicek, saya kan punya keluhannya ini saya ini batuk, keluhan saya batuk, anak ini kok kurus, nggak bisa gemuk, berat badannya susah naik, kemudian batuk terus itu. Setelah dicek sama dokter disuruh tes Mantox. Tes Mantox itu seperti apa? Tes Mantox itu adalah penyuntikan di bagian lengan atas itu diinjeksikan yang namanya zat tuberkulin. Tuberkulin itu merupakan filtrat dari pembiakan basil TBC. Nah, nanti setelah disuntik karena saya disuntik itu 2 kali 24 jam baru kembali ke labnya. Disuntiknya itu di lab, kemudian 2 kali 24 jam kembali ke labnya, dilihat di situ ada nggak bengkaknya. Kalau di bagian penyuntikan itu ada bengkaknya, itu berarti nanti diukur itu bengkaknya itu berapa senti. Kalau lebih dari 1 senti atau
2 cm, itu berarti positif TBC. Kalau tidak ada pembengkakan, berarti negatif. Nah, pada anak saya kemarin, itu alhamdulillah tidak ada pembengkakan merah. Jadi, hasilnya negatif. Begitu. Ternyata anak saya itu batuk biasa, saya bawa ke spesialis anak, ternyata diobati, ya batuk biasa, alhamdulillah sembuh. Gitu. Jadi, saya taunya tes mantok itu, ya dari anak saya itu. Dan harganya tes mantok itu bukan main mahalnya. Untuk TBC saya jelaskan itu dulu. Jadi kalian mungkin ada yang penting bisa kalian tambahkan di buku rangkuman kalian. Kalau ada yang sama ya enggak usah dicatat. Kalau semua kurang rangkumannya kurang lengkap ya dilengkapi. Jadi nanti semoga ini bisa jadi info yang bermanfaat. Kemudian juga saya masukkan ke dalam ulangan harian beberapa info yang saya berikan. Ya, semoga bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.